Hadirin jamaah Al-Hikmah rahimakumullah, kalau kita melihat riwayat suksesi ya atau pergantian kepemimpinan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penggantinya, itu ternyata tidak berjalan agak mulus, tapi terjadi hampir peperangan ya, antara kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi tidak berjalan mulus, tapi terjadi perdebatan yang sangat sengit antara Muhajirin dan Ansor. Alasannya kenapa? Alasan kaum Muhajirin masuk logika kita juga. Apa alasannya? Alasannya, kalian semua, kata orang Ansor kepada kaum Muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalian semua kalau tidak ada kami, kaum Ansor, tidak akan bisa hidup. Kira-kira begitu ekstrimnya ya. Kalian datang kemari tidak punya rumah, kami punya rumah, saya berikan rumah. Kalian kemari tidak punya pekerjaan, kita beri pekerjaan. Kalian yang datang kemari tidak punya istri, kita carikan istri. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, yang berhak menggantikan Nabi setelah Nabi wafat adalah kami, kaum Ansor. Padahal jenazah Nabi masih terbujur, belum dikuburkan, belum dimakamkan. Sebaliknya kaum Muhajirin juga memiliki argumentasi yang logis ya, dan masuk akal. Kata kaum Muhajirin, kalian semua, kata orang Muhajirin kepada kaum Ansor, ibaratnya kalau bahasa kita orang Islam yang kemarin sore ya. Anda semua baru menganut menjadi muslim baru kemarin sore. Kami sejak Nabi berdakwah pertama kali sudah muslim, sudah mukmin. Jadi perdebatannya itu hampir menimbulkan peperangan lah, hampir terhunus kembali pedang yang disarungkan. Akhirnya muncullah Sayyidina Umar bin Khattab yang membawa tangan Abu Bakar Siddiq sambil menyampaikan kepada kaum Ansor dan Muhajirin, kalian semua tahu siapa orang yang paling dekat dengan Nabi, siapa orang yang menemani Nabi ketika Nabi sedang di dalam gua karena dikejar-kejar oleh musuh. Kalian siapa tahu siapa orang yang menggantikan sholat berjamaah menjadi imam ketika Nabi sedang berhalangan. Kalian tahu siapa Abu Bakar ini? Dia adalah mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami berbaiat kepada orang ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, untuk menjadi pengganti Nabi. Ya. Nah, begitu kira-kira, dan akhirnya semua orang satu persatu membaiat Abu Bakar. Dan dilanjutkan dari Saqifah Bani Sa'idah, tempatnya membaiat Abu Bakar itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Lalu dilanjutkan di Masjid Nabawi. Nah, ini riwayat ini memberikan semacam penegasan kepada kita semua betapa pentingnya seorang pemimpin dalam sebuah komunitas, baik mikro apalagi makro dalam sebuah daulah misalnya. Oleh karena itu, di dalam Islam kepemimpinan atau adanya pemimpin itu mutlak dan perlu atau sebuah keniscayaan. Sampai-sampai di dalam salah satu hadis ada Rasulullah menyatakan, man kharaja salasatun fi safarin ya falyu'ammiruhu ahadahum. Sampai begitu Nabi menyatakan, siapa orang yang keluar dari rumah 3 orang, maka salah satu jadikan sebagai amir atau pemimpin. Mungkin kita sering menyebutnya kepala regu lah begitu kira-kira ya, atau ketua rombongan.
Itu sampai 3 orang saja perlu seorang pemimpin, apalagi dalam sebuah negara atau wilayah ya. Nah, itulah pentingnya seorang pemimpin ya. Sudah muncul, alhamdulillah, syukuran Pak. Agak susah rupanya ya. Munculkannya ya. Iya. Jadi pemimpin dalam ajaran Islam memiliki kedudukan utama. Baik buruknya kondisi masyarakat, maju mundurnya sebuah lembaga atau organisasi, tegak dan runtuhnya sebuah negara atau daulah bisa disebabkan karena kepalanya atau pemimpinnya. Kata Nabi dalam hadis yang terkenal, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Lalu dilanjutkan al-imamu ra'in ya. Pemimpin atau kepala negara adalah juga pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Ada. Ya, almar'atu atau an-nisa'u ra'iyatun ya. Wanita juga adalah pemimpin di mana? Di rumah tangganya ya. Dan yang terakhir disebutkan oleh Nabi al-khodimu ya. Al-khodimu itu kita sering menyebutnya pembantu rumah tangga, atau sekarang disebut asisten rumah tangga. Al-khodimu khodim ra'in ya, wal mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pembantu rumah tangga adalah juga pemimpin di mana? Di rumah majikannya ya, untuk menjaga harta benda majikannya. Karena itu kalau ada pembantu rumah tangga, dia juga adalah diberi amanah untuk menjaga harta benda majikannya ya. Nah, oleh karena itu ini hadis yang terkenal yang menyatakan kita semua adalah pemimpin. Kita minimal memimpin anggota tubuh kita. Mata kita adalah makmum ya. Imamnya hati kita, ajaran agama kita ya. Telinga kita, hidung kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, otak kita, itu semua adalah makmum dan imamnya adalah kita yang mengendalikan anggota tubuh kita. Itu secara mikro, pasukan yang ada di dalam tubuh kita itu adalah imam, makmum kita, dan kita imamnya. Tadi sudah disampaikan, adanya pemimpin merupakan sebuah keharusan pada setiap masa dan zaman. Pada skala terkecil saja diperlukan seorang pemimpin. Seperti yang tadi, apabila 3 orang di antara kalian keluar rumah, maka angkatlah salah seorang di antara kalian menjadi pemimpin, kepala, ketua regu, ketua rombongan ya. Kayak kita kalau ke ziarah kemana misalnya, atau piknik kemana, pasti ada kepala rombongan di bis yang kita tumpangi. Itu seperti itu kira-kira ya. Berikutnya, jabatan pemimpin dalam Islam itu disebut amanah, bukan hadiah ya. Apa beda hadiah dengan amanah? Kalau hadiah itu kita misalnya mendapat hadiah dari orang sebuah, katakanlah handphone misalnya, maka handphone itu jadi milik kita. Kita boleh menyimpannya, kita boleh memberikannya kepada orang lain, atau kita boleh menjualnya karena hadiah jadi milik kita. Tapi kalau amanah, tolong sampaikan handphone ini kepada si B misalnya, maka kita tidak boleh menyimpannya, menjualnya, memakainya ya. Tapi harus diberikan kepada orang yang diamanati. Nah, itu namanya amanah. Pemimpin juga demikian. Dia jadikanlah amanah, bukan hadiah. Kalau dijadikan hadiah, yang terjadi sekarang seperti di negara tetangga kita ya,
banyak yang dijadikan pejabat publik ya di berbagai sektor, akhirnya jadi lupa diri karena dianggap mungkin sebagai hadiah. Yang tadinya hartanya sekian jadi berlipat-lipat tuh ya, gara-gara jabatannya itu bukan dianggap sebagai amanah tapi dianggap sebagai hadiah. Akhirnya karena sudah tidak mampu lagi menahan hadiah-hadiah itu dari berbagai macam lembaga atau tempat atau orang, makanya satu persatu dipanggil oleh KPK ya. Karena apa? Karena jabatannya dianggap hadiah. Saya teringat seorang yang dulu menjadi jaksa agung, namanya siapa itu ya, yang dari Makassar atau Sulawesi Selatan. Baharudin Lopa, ya betul ya. Ceritanya mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah tahu ya. Dia pernah jadi jaksa di, kalau nggak salah di Makassar atau di mana ya. Kemudian dia mendapatkan undangan perkawinan. Karena dia jaksa di kota itu, para penyambut sudah siap. Maka ketika datang, kok tidak ditunggu-tunggu, tidak ada mobil Pak Jaksa ini ya, Pak Baharudin Lopa ini. Tiba-tiba ada angkot yang datang ya, angkutan kota. Ternyata yang turun Pak Jaksa Baharudin Lopa itu. Ketika ditanya, Bapak kenapa tidak memakai mobil? Oh sekarang hari Minggu kan, bukan hari kantor ya. Dan saya ini undangan pribadi, bukan undangan sebagai jaksa. Nah, jadi harus seperti Baharudin Lopa mungkin para pejabat sekarang itu ya. Ketika ada tamu di rumahnya, listriknya mati ya. Ternyata listriknya itu mungkin kebanyakan yang terang, kemudian mati lagi. Ternyata listrik yang di rumah Pak Baharudin Lopa itu tegangannya rendah begitu. Saya kira jaksa yang sekarang mungkin tidak ada tegangannya rendah ya, kalau punya rumah yang listriknya itu segala macam, mungkin dia miliki alat-alat rumah tangga ya. Nah itu ceritanya. Nah inilah contoh salah satu pejabat yang menjadikan jabatan itu sebagai amanah ya. Dia tidak berani menggunakan fasilitas berupa mobil kantor atau mobil dinas untuk keperluan pribadi. Yang kelima, seorang dijadikan pemimpin atau diturunkan jadi dari pemimpin itu pada hakikatnya bukan manusia yang menentukan, tapi ternyata hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Ini jelas di dalam surat Ali Imran ayat 26 ya, yang Bapak Ibu sering dijadikan wirid ba'da salat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair ya. Katakanlah Allah yang memberi kekuasaan kepada yang Dia sukai. Dia juga yang mencabut kekuasaan, jabatan dari orang yang tidak Dia sukai ya. Lalu Dia juga yang memberikan kemuliaan, kehebatan kepada orang yang Dia kehendaki, lalu memberikan kehinaan kepada orang yang Dia kehendaki juga ya. Nah jadi hina dan mulianya seseorang itu diberikan oleh Allah sebagai hak prerogatifnya. Makanya ada orang yang diberikan hidayah, siapapun orang yang diberikan hidayah, tak pernah ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa mencegahnya. Tapi sebaliknya, ketika Allah memberikan kehinaan, misalnya orang itu yang tadinya muslim tapi murtad di akhir hidupnya, itu tidak akan bisa dicegah. Seperti siapa ya? Kalau kita lihat di YouTube itu ada orang namanya nama saya ya, Saifuddin ya. Saifuddin Ibrahim namanya, mungkin saya pernah menyampaikan kalau tidak salah di ruangan ini. Saifuddin Ibrahim itu dulu dai, juru dakwah, guru agama ya. Tapi lama-lama kemudian dia menjadi murtad dan menghina agama kita, agama Islam ya. Karena dia takut ada di Indonesia, lari dia ke Australia ya. Salah satu pernyataan yang sering dia kemukakan di YouTube itu, dia bilang begini: di dalam agama kita, agama Katolik atau agama Kristen, tidak pernah ada pisau dapur pun keluar dari sarangnya ya untuk melukai orang lain.
Tapi Islam dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dia melukai banyak orang, membunuh orang untuk mendakwakan Islam. Masya Allah, sampai begitu Bapak dan Ibu ya. Kalau ada di Indonesia mungkin dia sudah dicincang mungkin oleh orang-orang yang benci kepada dia ya. Begitu ya, tapi dia takut lari ke Australia ya. Padahal nama seorang nabi Ibrahim ya. Saifuddin, nama saya lagi nama Saifuddin kan pedang agama, tapi dia justru pedang agama non-Islam ya. Itu kalau orang-orang sudah disesatkan, tidak akan pernah dia memberikan petunjuknya ya. Sudah sesat dia ya. Sebaliknya orang yang diberikan hidayah, tidak akan pernah ada orang yang bisa mencegahnya ya. Siapapun, dimanapun, dan berapa banyak pun ya. Contohnya siapa? Ya walaupun mungkin ini contoh yang kurang begitu ideal, petinju legendaris bernama Mike Tyson. Ya, dia petinju yang hebat kan, bisa menjerebabkan orang dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Siapa itu si Lennox Lewis, siapa lagi itu yang dihajar sampai tidak mampu lagi berdiri. Tapi dengan hidayah Allah masuk ke dalam hatinya, dia menjadi muslim. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah menerima video ya di WhatsApp-nya, ada orang bertiga masuk kafe, ada tulisan dilarang muslim masuk ke kafe itu ya. Tapi karena yang datang itu petinju Mike Tyson, si penjaganya itu atau si satpamnya itu gemetar, takut dia. Ternyata masuk ke kafe itu dia mau sholat asar untuk dengan 3 orang, satu jadi imam, dia jadi makmum ya. Dan kita juga pernah melihat mungkin di orang yang mengirim video atau di YouTube juga bisa dilihat dia naik haji ya. Ketika Imam Syamsi Ali datang ke Indonesia, itu bertamu, kita undang di Pasca Sarjana UIN Jakarta Ciputat. Saya yang menjadi moderator waktu itu, waktu dia menyampaikan ceramah. Saya berbisik, Pak Syamsi, betul nggak itu Mike Tyson itu muslim? Betul, iya, ya. Cuma lah ya mungkin muslimnya masih minimalis lah begitu ya, masih minimalis, belum begitu taat seperti kita ya, karena mungkin dianggap mu'alaf yang belum lama masuk Islam. Nah jadi orang seperti Mike Tyson yang dahsyat sekali tonjokannya itu, dan bergaul di New York ya, di daerah namanya daerah Bronx ya. Daerah Bronx itu daerah kumuh, daerah miskin ya. Dan di situ dia hidup, tapi kemudian menjadi orang besar dan menjadi muslim yang hidayah itu tidak bisa ditutup-tutupi ya. Itulah yang disebutkan oleh Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Yang ke-6, salah nomorin, seharusnya ke-6 ya. Pemimpin itu harus punya ciri atau kriteria adil. Kata di dalam hadis kan sudah sangat terkenal, orang yang akan mendapat perlindungan pada saat hari kiamat, yang tidak akan ada perlindungan kecuali dari Allah, imamun adilun, pemimpin yang adil. Raja yang adil, presiden yang adil, kepala negara yang adil. Adil itu apa? Adil itu benar, jujur, lurus ya. Dalam bahasa Arab diterjemahkan wad'u syai'in fi mahallihi, proporsional, menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Seperti saya membeli peci, tempatnya di kepala, itu adil namanya ya. Tapi saya membeli peci, tempatnya di sini, Bapak maaf, nah di sini misalnya, ini namanya dolim ya. Artinya tidak adil. Membeli Magicom itu kan untuk menanak nasi ya. Tapi kita simpan sepatu di dalamnya misalnya ya. Itu namanya tidak adil. Karena Magicom tempat yang benar untuk nasi. Itu kira-kira contoh yang sederhananya. Dia harus jujur. Dalam bahasa Arab sidik ya. Dia harus sidik, berkata jujur ya, berbuat jujur, berlaku benar, berbuat benar, berpikir benar ya. Ada hadisnya,
yang sangat terkenal, alaikum bisidqi, kalian jujurlah menjadi orang. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu membawa orang kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, karena kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Harus benar, harus amanah, ya. Itu ciri-ciri yang penting. Yang berikutnya, pemimpin itu selain harus jujur, amanah, juga cerdas. Kalau pemimpin tidak cerdas, tidak pandai, tidak terampil, tidak cekatan, itu bisa, yang dipimpinnya bisa kacau balau nanti, ya. Karena tidak bisa pandai mengambil keputusan dengan cepat, begitu. Seorang Umar bin Khattab misalnya, dia terkenal di kalangan kaum ahli hukum Islam sebagai mujtahid dalam hukum Islam. Kenapa? Seharusnya kan orang yang mencuri dipotong tangan dalam hukum Islam, tapi dia tidak. Kenapa? Karena ada ilatnya, ada sebabnya. Sebabnya apa? Suasana negara waktu itu sedang paceklik. Kalau kita bilang susah duit, ya, susah uang, orang bekerja susah, dapat uang juga sehari susah. Dia mencuri karena lapar. Ya, kalau tidak mencuri mungkin dia bisa mati atau pingsan. Terpaksa Amirul Mukminin, saya mencuri untuk mempertahankan hidup, menyambung nyawa. Dibebaskan, tidak dipotong tangan. Ya. Rampasan perang, ketika perang, pada waktu Umar membebaskan wilayah di luar Arab, ya, apakah itu Mesir atau Damaskus atau Persia, dia tidak memberikan rampasan perang kepada pasukan yang berperang. Alasannya apa? Alasannya iman mereka sudah kuat, jadi tidak perlu lagi dikasih bonus setelah peperangan. Maka itu dilakukan karena ada ilatnya. Tanah kan seharusnya ketika dia menguasai satu wilayah yang dibuka atau ditaklukkan, tanah itu diberikan kepada para pasukan yang menjadi pasukan penakluk wilayah tersebut. Tapi Umar tidak memberikannya, lagi-lagi karena mereka sudah kuat imannya, tidak perlu lagi diberi bonus atau diberikan apresiasi seperti itu, ya. Makanya Umar sering disebut sebagai mujtahid pertama dalam hukum Islam setelah wafatnya Nabi. Karena dia cerdas, gitu, bisa menangkap fenomena-fenomena yang dulu tidak ada, sekarang ada. Keenam, pemimpin yang adil harus kita dukung, Bapak dan Ibu. Kepala negara yang adil, raja yang adil, penguasa yang adil harus kita dukung. Tapi kalau ada penguasa, kepala negara, raja, pemimpin yang zalim, harus dihukum. Tidak boleh dibiarkan, ya. Apalagi yang dulunya mungkin melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, jangan dibiarkan, tapi harus dibawa ke pengadilan. Jadi harus dihukum. Karena apa? Karena pemimpin yang adil itu akan berdampak kepada kemaslahatan. Pemimpin yang zalim akan berdampak kepada kerusakan. Ketujuh, jabatan pemimpin hanya diberikan kepada mereka yang punya kemampuan, kapabilitas, ya, punya keahlian, punya skill memimpin, dan dia punya pengabdian, punya dedikasi, bukan dijadikan sebagai ladang mencari rezeki, ya, tapi dijadikan sebagai pengabdian atau kita sering sebut ibadah, ya. Nah itu kalau pemimpin seperti itu wajib kita dukung. Karena dia ahli, pintar, cerdas, memiliki kemampuan, dan dia mengabdi di jabatannya itu bukan untuk mencari kekayaan atau memperkaya diri. Yang kedelapan, jabatan pemimpin jangan diberikan kepada orang bodoh, ya, orang tidak punya kemampuan, ya. Nabi menyatakan, idza wusidal amru illa ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila satu urusan termasuk kepemimpinan diserahkan kepada orang tidak mengerti, akhirnya
akan rusaklah tatanan itu. Kehancurannya akan tinggal tunggu waktu. Ya. Seperti pada zaman khalifah-khalifah dulu, khalifah-khalifah pertamanya itu hebat-hebat. Seperti Bani Umayyah, khalifah pertamanya Muawiyah. Ketika Muawiyah wafat, gantinya Yazid, kemampuannya kurang. Ya. Yazid diganti oleh yang lain, misalnya oleh Marwan atau Muhammad II atau dan sebagainya, makin berkurang. Akhirnya dia sering mempergunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Makanya ketika ada revolusi Abbasiyah yang menggantikan Bani Umayyah, itu kuburan-kuburan para khalifah Umayyah itu digali kembali karena kebencian mereka pada khalifah-khalifahnya. Ada yang digali kemudian digantung, ada yang dicambuk, ada yang dicincang, lalu dagingnya itu diserahkan kepada anjing-anjing untuk dimakan, kecuali satu Bapak dan Ibu yang tidak digali itu. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Bani Abbas atau Abbasiyah sangat paham siapa Umar bin Abdul Aziz. Dia khalifah yang soleh dan adil. Sehingga ketika dia sebelum jadi khalifah, dia kaya. Ibaratnya mungkin konglomerat lah begitu. Tapi ketika dia menjadi khalifah, menjadi orang miskin. Ketika istrinya menerima hadiah-hadiah dari negara lain atau penghargaan, dipanggil istrinya, itu emas dari mana? Dari Sultan Anu, Raja Anu, bawa kemari, simpan di Baitul Mal. Jadi istrinya yang banyak emasnya, ketika jadi istri khalifah tidak punya emas itu. Ketika punya hadiah apapun dibawa semuanya ke Baitul Mal. Nah itulah makanya dia tidak menjadi sasaran penggalian kuburan oleh Abbasiyah yang melakukan revolusi kepada Bani Umayyah.